Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Fitria Latifah. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai perubahan materi di dalam kimia. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, nyalakan lonceng yang ada di sebelahnya, like, komen, and share ke teman-teman kalian. Oke, apakah kalian mengenal apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya misalnya yang ada di sekitar kita seperti tanah, air, udara, kemudian rumah, dan lain sebagainya yang tidak bisa kakak jelaskan satu persatu. Yang mana materi itu terbagi menjadi 3 macam. Materi itu terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Padat contohnya misalnya seperti batu, tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah zat cair. Contohnya adalah air, kemudian minyak, bensin, dan lain sebagainya. Kemudian adalah gas. Gas contohnya seperti gas oksigen, gas karbon dioksida, gas nitrogen, gas karbon monoksida, dan lain sebagainya. Nah, kayaknya sekarang kalian sudah mengenal apa itu materi, maka kita lanjutkan ke perubahan materi. Dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya materi tentunya akan selalu mengalami perubahan. Baik itu berubah menjadi zat baru ataupun hanya berubah bentuk atau wujudnya. Sehingga perubahan materi ini dibedakan menjadi 2 jenis. Ya. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama adalah perubahan fisika. Yang kedua, perubahan kimia. Jadi yang pertama perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Untuk membedakannya, di sini Ibu akan menjelaskan. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan yang namanya zat baru. Yang berubah itu hanya bentuk atau wujudnya. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Tadi perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Perubahan fisika itu tidak menghasilkan yang namanya zat baru. Yang berubah itu hanyalah bentuk atau wujudnya. Adapun contoh dari perubahan fisika yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya adalah es. Es kita diamkan atau es krim kita diamkan, kita letakkan di meja atau di ruangan. Lama-kelamaan dia akan mencair menjadi air. Nah, es menjadi air itu termasuk ke dalam perubahan fisika, karena yang berubah itu hanyalah wujudnya. Yang satunya bentuknya padat, yang satunya lagi bentuknya cair. Kemudian contoh lainnya perubahan fisika misalnya kayu. Kayu bisa kita bentuk menjadi lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam perubahan fisika. Contoh lainnya adalah misalnya saya punya gula atau garam. Gula atau garam saya masukkan ke dalam air,
kemudian saya aduk, lama-kelamaan dia akan melarut. Nah, ketika zat itu melarut, maka itu termasuk ke dalam perubahan fisika. Karena ketika kita mau mengembalikan dia ke dalam bentuk semula, kita tinggal menguapkannya saja. Maka lama-kelamaan dia akan berubah ke bentuk semula, menjadi gula ataupun garam. Nah, jadi intinya pada perubahan fisika itu tidak menghasilkan yang namanya zat baru yang berubah hanya bentuk ataupun wujudnya. Baik, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya, misalnya proses perkaratan besi. Jadi, contohnya di sini besi itu menjadi karat besi. Besi, kalau dia terkena air ataupun udara, maka dia akan berubah menjadi karat besi. Nah, si karat besi ini termasuk ke dalam perubahan kimia karena dia menghasilkan zat baru berupa karatnya. Karat besi itu tidak dapat kembali ke bentuk semula, yaitu menjadi besi, tidak bisa karena dia sudah menghasilkan yang namanya zat baru. Contoh lainnya adalah pembakaran. Ketika misalnya kita membakar kertas kita bakar, maka dia akan berubah menjadi abu ataupun gas-gas. Nah, jadi proses pembakaran dia menghasilkan yang namanya zat baru yang berupa gas-gas, baik itu karbon dioksida maupun karbon monoksida. Nah, jadi dapat kita garis bawahi bahwasannya perubahan kimia itu dia menghasilkan yang namanya zat baru. Nah, adik-adik, untuk memudahkan kita mengenali apa saja sih ciri-ciri dari perubahan kimia, maka di sini kakak akan menjelaskan ciri dari perubahan kimia. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah terbentuknya gas. Yang kedua adalah terbentuknya endapan. Yang ketiga adalah terjadinya perubahan warna. Yang keempat adalah terjadinya perubahan suhu. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu terbentuknya gas. Contohnya misalnya kakak punya petasan. Petasan kakak ledakan itu menjadi gas, ya kan? Ketika petasan meledak, dia berubah menjadi gas-gas. Nah, jadi itu termasuk ke dalam ciri dari perubahan kimia karena dia menghasilkan zat baru berupa gas. Kemudian yang kedua, terbentuknya endapan. Misalnya kakak punya contoh garam atau natrium klorida, itu kakak tambahkan perak nitrat, maka dia akan menghasilkan yang namanya endapan perak klorida. Maksud dari endapan, dia itu tidak melarut, jadi di dasarnya itu ada endapannya, tidak larut. Jadi kalau dia menghasilkan endapan, maka itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Kemudian yang ketiga adalah perubahan warna. Contoh dari perubahan warna misalnya proses pembuatan tape. Tape itu kan warna asalnya adalah putih. Putih itu kalau sudah difermentasi, lama-kelamaan dia berwarna agak kekuningan. Nah, itu termasuk ciri dari perubahan kimia. Contoh lainnya misalnya seperti perkaratan besi tadi. Besi warna dasarnya putih perak. Ketika dia berkarat, maka warnanya menjadi kuning kecoklatan. Itu juga termasuk ke dalam perubahan kimia. Selanjutnya adalah perubahan suhu. Jadi, kalau misalnya terjadi perubahan suhu, maka itu termasuk ke dalam ciri dari perubahan kimia. Perubahan suhu itu dibedakan menjadi 2, ada eksoterm, ada endoterm.
X itu artinya keluar, maksudnya adalah panasnya keluar. Kalau panas keluar, otomatis suhu di lingkungannya itu akan meningkat. Contoh dari eksoterm adalah pembakaran. Karena misalnya kita membakar sesuatu, suhu awalnya itu misalnya 25 derajat Celcius. Ketika kita membakar kayu atau membakar kertas, maka otomatis kita akan terasa hawa panasnya. Ketika kita ukur suhunya, maka suhunya itu akan meningkat misalnya menjadi 35 derajat Celcius. Karena terjadi peningkatan suhu, maka itu termasuk ke dalam ciri dari reaksi kimia atau perubahan kimia. Kemudian endoterm. N itu artinya ke dalam atau masuk. Maksudnya itu adalah panasnya itu diserap ke dalam. Contoh dari reaksi endoterm misalnya kita memasak nasi atau misalnya proses fotosintesis. Jadi yang asalnya suhunya 25 derajat Celcius, maka itu turun menjadi misalnya 20 derajat Celcius. Karena terjadi penurunan, maka itu termasuk reaksi endoterm dan termasuk ke dalam ciri dari perubahan kimia. Jadi mudah saja kita membedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Ingat, perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Yang berubah itu hanya bentuk atau wujudnya. Sedangkan perubahan kimia itu menghasilkan yang namanya zat baru. Paham? Selanjutnya, kakak mempunyai contoh soal buat kalian menjawabnya. Oke adik-adik, seperti yang sudah kakak janjikan tadi, di sini kakak memiliki 2 buah soal. Silahkan kalian lihat. Nah, kalau kalian tahu dengan jawabannya, silahkan kalian tinggalkan komentar di kolom di bawah ini. Sekian dari kakak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.